Di sini aku, Rifan Azhara Salsabila, akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan iptek Indonesia. Kemajuan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia berkembang sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan iptek di Indonesia dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda. Indonesia terus melakukan pembenahan diri pada segala bidang termasuk bidang iptek. Konsep iptek. Teknologi selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hubungan ilmu dan teknologi sangat erat, sulit dipisahkan. Tanpa ilmu tidak ada penerapan baru dalam teknologi, dan tanpa teknologi sulit mendapatkan penemuan ilmu. Perkembangan komunikasi, informasi, dan transportasi di Indonesia. Yang pertama ada sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Yang kedua ada perkembangan radio di Indonesia. Yang ketiga ada televisi. Dan terakhir ada sarana perhubungan. Dampak perkembangan iptek pada masyarakat Indonesia. Yang pertama di bidang pendidikan. Perkembangan iptek memiliki peranan positif yang penting di bidang pendidikan. Antara lain, yang pertama munculnya sumber pembelajaran baru, yang kedua munculnya metode-metode pembelajaran baru, yang ketiga sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selain itu, muncul juga dampak negatif dalam proses pendidikan. Antara lain, yang pertama, menjadikan tempat bagi seorang anak untuk berperilaku negatif bersama teman-temannya dengan memanfaatkan media sekolah. Yang kedua, ada penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, orang akan berusaha menerobos sistem perbankan. Yang kedua, pada bidang budaya. Dampak iptek dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, ada daya pikir dan logika seseorang akan semakin berkembang, mengimbangi laju informasi dan globalisasi. Yang kedua, kemampuan dan kreativitas individu yang bertambah karena banyaknya sumber informasi. Yang ketiga, terciptanya unsur kebudayaan baru yang memenuhi nilai estetika dan etika. Yang ketiga, di bidang sosial. Dampak positif perkembangan iptek dalam bidang sosial. Yang pertama ada perkembangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara Asia telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai bangsa yang dapat berdiri secara kukuh. Yang kedua, persaingan dan tekanan ekonomi yang tajam akan melahirkan seorang pekerja yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selain dampak positif tersebut, ada pula dampak negatif perkembangan iptek dalam bidang sosial. Yang pertama, angka kenakalan dan penyimpangan di kalangan remaja meningkat. Yang kedua, menciptakan rasa individualis yang berlebihan. Yang ketiga, makin terkikisnya rasa gotong royong dan tolong-menolong yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang keempat, munculnya sifat malas terhadap manusia. Dan yang kelima, gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Yang keempat, di bidang politik. Dampak perkembangan iptek dalam bidang politik. Yang pertama, adanya proses regenerasi pemimpin kepada yang lebih muda. Yang keduanya, terdapat kecenderungan untuk melakukan kerjasama regional dengan negara tetangga. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi semua warga negara. Yang terakhir, di bidang ekonomi. Dampak dari perkembangan iptek dalam bidang ekonomi antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi yang menggeser sektor pertanian dengan peralatan yang serba modern dan canggih. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja akan menuntut pekerjaannya untuk selalu menambah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditas perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton di rumah ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum